Awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang mengurung nasib dan melarikan diri karena selalu dibully oleh teman-temannya. Di saat dia rebahan dan melihat TikToknya Tokyo untuk mengurangi kebosanan, tiba-tiba dia langsung disambut oleh Dewi cantik model Tokyo di hadapannya. Ya, besar tekadnya. Dijelaskan oleh Dewi itu kalau kini pemuda tersebut adalah orang yang terpilih untuk terisekai. Lah terkejut dong si pemuda tersebut. Diberitahukan oleh Dewi tersebut bahwa dunia kedua yang akan didatangi oleh pemuda itu adalah dunia penuh akan sihir. Dan pemuda itu akan mendapatkan kekuatan cheat yang diberikan oleh si Dewi tersebut. Karena Dewi itu berharap pemuda tersebut dapat menikmati hidupnya. Pemuda itu lantas berharap bisa hidup santai dan damai untuk bisa menikmati nonton YouTube biru dan main game. Dan bisa selalu ngebut juga. Lalu ditransferlah si pemuda tersebut oleh Dewi. Dan kini terlihatlah seorang bayi yang baru lahir. Tidak tanggung-tanggung, bayi itu lahir di keluarga kerajaan. Senang dong kedua orang tuanya. Lalu bayi itu pun diperiksa energi sihirnya. Namun tertulis di bola tersebut adalah 02 energi bayi tersebut. Lah panik dong kedua orang tuanya, diputuskanlah oleh kedua orang tuanya kalau bayi tersebut sudah meninggal. Lalu ayahnya menyuruh orang-orangnya untuk membuang bayi tersebut. Sedangkan sang Dewi kini malah panik menceritakan kepada temannya kalau orang yang ia kirim ke dunia isekai malah dianggap tidak berguna. Padahal sudah dia berikan kemampuan cheat. Tanya dong si temannya dikasih level berapa orang tersebut. そりゃ桁違いすぎるわ。 Kembali ke si bayi yang dibuang, ya bayi itu adalah MC kita lur. Dia sedang panik karena ditinggal di hutan sendirian. Di saat dia panik, dia teringat kalau dirinya bisa menggunakan sihir. Dicobalah sama si bayi. 四国切るって感じだな。 Lalu dia mencoba untuk terbang menggunakan sihir tersebut. Namun tiba-tiba ada serigala yang menghampirinya lalu menggigit dirinya. Paniklah si bayi dan dia pun menyerang serigala tersebut menggunakan sihirnya. Karena tidak ada damage, terpikirlah untuk menyerangnya menggunakan pohon yang ada di sekitar. Karena melihat serigala tersebut masih hidup, diangkatlah pulau oleh si bayi untuk menyerang serigala tersebut. Panik dong si serigala, dia berteriak meminta pertolongan. Karena suaranya tidak terdengar, makin panik dong si serigala, dia langsung berteriak menyerah. Terkejut dong dia mendengar suara dari serigala tersebut dan dihentikanlah serangannya kepada serigala itu. Serigala itu pun menceritakan kalau dirinya ingin mengisi energi sihirnya. Lalu dia bertanya kepada si bayi siapa dirinya, kok terlalu kuat. Saat mau menjawab si bayi malah tidak bisa berbicara. Lalu terlintaslah ide, dia langsung menggunakan sihirnya dan lalu dia pun berbicara. Serigala itu yang mendengar bayi itu bisa berbicara, dia pun langsung bertanya siapa dirinya. Bayi itu ingin mengenalkan dirinya sebagai Reinhardt, namun dia batalkan. Dia mengenalkan dirinya sebagai Haruto. Dia juga menjelaskan kalau dirinya dibuang karena energi sihirnya sangat lemah oleh orang tuanya.
Terkejut dong serigala mendengar apa yang diceritakan oleh Haruto, padahal dia sangatlah kuat. Lalu serigala itu mengira kalau Haruto adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Haruto yang mendengar itu pun berpikir kalau dirinya menjadi pecundang akan diremehkan oleh orang lain. Lalu dia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh serigala tersebut. そうです。私が魔王です。 Langsung percaya dong si serigala, dia pun ingin dibunuh oleh Haruto. 私の負けだ。さあ、殺すがいい。 Namun Haruto menolak untuk membunuh serigala tersebut. Serigala tersebut yang mendengar itu langsung berjanji tidak akan menyerang Haruto lagi. Dia juga memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah Flame Fenrir. Haruto pun puas mendengarnya, lalu dia hendak pergi sambil memanggil namanya Fly. Terkejutlah dia mendengar kalau dirinya dipanggil Fly, lalu dia menghentikan Haruto. Dia juga mau menjadi bawahan Haruto. Haruto yang mendengar itu hendak menolaknya, namun tiba-tiba dia lemas dan terjatuh. Paniklah si Fly melihat itu. Ternyata dia pengen nenen. Fly yang mendengar itu langsung bersiap akan memberikan neneknya kepada Haruto. Dan berubahlah dia menjadi wanita besar, wanita dewasa maksudnya ya lur ya. Di saat Fly akan memberikan nenen kepada Haruto, ternyata nggak keluar asinya lur. Namun pada saat itu juga ada seseorang yang datang ke tempat itu. Fly yang menyadari itu ingin membunuh orang tersebut, namun dihentikan oleh Haruto. Lalu Fly pun bertanya apa tujuan orang itu datang ke sana. Orang itu pun menjawab kalau dirinya ingin menjemput bayi yang ada di sana, yaitu Haruto. Ditolaklah sama si Fly. Dia menjelaskan kalau Haruto adalah tuannya, jadi Haruto adalah miliknya. このお方は先ほど我が主君となったのだ。だからすでに私のものだ。 Karena ditolak, orang itu menjelaskan kalau Haruto adalah anak dari kerabatnya. Makanya dia ingin menyelamatkan Haruto. Lalu dia pun langsung memberikan ASI kepada Fly untuk diberikan kepada Haruto. Senang dong Haruto melihat itu. Dia menyuruh Fly untuk mengambilnya. Fly yang mendengar itu sempat menolak. Namun orang itu memberikan penawaran kepada Fly untuk menjadi pelayan di rumahnya kalau Fly memang ingin menjaga Haruto. Fly yang mendengar itu dia pun menyetujuinya. Lalu mereka pun menghancurkan keranjang bayinya dan menuangkan saus. Dan mereka pun pergi dari hutan tersebut. Singkat cerita, kini sudah 9 tahun berlalu. Haruto sekarang sudah tumbuh dan dibesarkan oleh orang yang memberikan dia susu. Dan orang itu juga menjadi orang tua Haruto beserta istrinya. Dan ada juga anaknya mereka yang bernama Charlotte yang menjadi adik Haruto. Namun si Charlotte selalu takut saat bersama Haruto. Frustasilah Haruto melihat 相 itu. 変わらず神経臭いなお前たち。もっとハルト様を喜ばせ。 Namun dia sangat senang saat bersama si Fly. Di saat Charlotte ingin mengajak Fly bermain, Fly menolaknya. Namun dihentikan oleh Haruto dan menyuruhnya untuk bermain dengan Charlotte. 遊んでやらんでもない。 Di saat Haruto melihat Fly dan Charlotte bermain, mamanya datang. Lalu dia memberitahukan kepada Haruto kalau Charlotte tidak biasa berinteraksi dengan anak laki-laki yang seusia dengannya. Makanya dia selalu ingin bermain bersama Fly yang
sesama gadis. Haruto yang mendengar itu langsung berpikir yang enggak dong lur. 引きこもりのおっさんの匂いがします。 Makin frustasi lah Haruto. Mamanya yang melihat itu langsung menyemangati Haruto untuk bisa lebih dekat dengan Charlotte. Dia juga berkata agar Haruto tidak selalu mengurung diri di kamarnya, menyuruhnya untuk bermain sesekali. 部屋にこもってばかりいないで外で一緒に遊んでもいいのよ。 Di kamarnya, Haruto berpikir untuk pergi dari kediaman tersebut dan hidup mandiri. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena Fly akan mengikutinya dan itu akan membuat Charlotte sedih. Lalu dia pun melihat ke arah klonnya dan dia berpikir kalau ingin pergi dari tempat tersebut dan tidak membuat orang lain sedih, dia harus membuat klon Fly juga. Di saat memikirkan itu, si bapak memanggil Haruto. Dan ayahnya ingin mengajarkan Haruto ilmu berpedang. Karena dia berpikir kalau ilmu sihir Haruto sangatlah rendah dan lemah. Jadi dia ingin Haruto mengembangkan kemampuan di bidang lain. Lalu dia bertanya apa yang ingin Haruto lakukan. Haruto ingin memberitahukan kalau dirinya ingin mengurung diri. Namun dia tolak. Dia pun berkata kalau dirinya ingin meneliti sihir kuno. Dan dia pun bersiap untuk pergi. Namun dihentikan oleh si ayah. Setelah Haruto memegang pedangnya, si ayah langsung mengeluarkan auranya. Haruto yang merasa tidak ada pilihan lagi, dia juga menyelimuti tubuhnya dengan sihir miliknya dan menyerang si ayah. Setelah dihindari, si ayah langsung menyerang balik dengan kekuatan penuh. Untung masih bisa dihindari. Terkejut dong si ayah melihat Haruto bisa menghindari serangannya. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa menghindari serangannya kalau orang tersebut levelnya berada di 30. Haruto juga kebingungan dengan dirinya sendiri karena dia pernah mencoba untuk memeriksa ulang dengan pola pengukur 3 digit, tapi hasilnya tetap sama, yaitu 02. Jadi dia berpikir karena sihirnya tidak memiliki atribut, dia bisa menggunakan sihirnya dengan sangat efisien. Mungkin kemampuan cheat yang dikatakan oleh sang dewi itu seperti itu. Lalu si ayah pun menyuruh Haruto untuk terus berlatih pedang bersamanya. Dan di sana ada si Charlotte yang sedang menguping pembicaraan mereka. Malam harinya kedua orang tua Haruto sedang membicarakan tentang Haruto. Ayahnya berkata kalau Haruto kemungkinan adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Terkejut dong ibunya mendengar itu, tidak percaya dia karena Haruto tidak memiliki tanduk dan ekor. Namun ayahnya menjelaskan kalau lambang kerajaan di dada Haruto memiliki kemampuan yang tidak bisa dijelaskan. Dia juga merasa aneh dengan Fly yang selalu memuja Haruto, padahal dirinya adalah seorang ras iblis. Makin panik dong si ibu, tapi dia masih tidak percaya dengan berita tersebut. Ayahnya pun menenangkan si ibu. Lah si Charlotte malah menguping pembicaraan kedua orang tuanya tersebut.